Oke, saya mengajak kalian untuk selalu bersyukur ya sebelum melanjutkan materi-materi berikut ini ya. Marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala hingga kita bisa dipertemukan di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, mari kita lanjutkan menjadi developer ya, dengan tema menjadi developer dengan modal ponsel ya. Ya, dengan modal ponsel ya, inilah mudahnya negeri ini, hidup di negeri ini ya. Hanya dengan modal ponsel kita bisa menjalankan bisnis ya, menjalankan usaha macam-macam ya, termasuk menjadi developer. Apalagi developer ini adalah hal yang paling menarik di dunia bisnis ya, yang sangat menarik. Banyak orang tergila-gila ya untuk bisa sukses di amanah di properti itu, banyak sekali ya. Karena semua orang itu pasti membutuhkan properti ya, semua orang tanpa kecuali, mulai dari baby sampai akan pulang ke rahmatullah ya, kita tetap membutuhkan properti ya. Yang kemarin kita sudah bahas tentang macam-macam investor ya, jenis-jenis investor ya. Dan sekarang kita otomatis ya, untuk menjadi seorang developer itu kita pasti membutuhkan lahan ya. Apa yang dibutuhkan yang utama itu adalah lahan. Kalau kita nggak bisa bangun, kita bisa coupling dulu ya, kita bisa coupling dulu ya. Bagaimana ya untuk bisa mendapatkan lahan tanpa modal ini, hanya dengan modalkan ponsel ini ya, secara otomatis ya kita semua sudah tahu ya, kalau bisnis saat ini sangat mudah, enak sekali ya. Dengan hanya modal ini aja, ponsel aja, kita bisa memiliki keuntungan ratusan juta ya. Tapi jangan lupa, kalau sudah pecah telur ya, NPWP segera diurus ya, agar usahanya bisa bertumbuh ya. Karena semua ya menaungi kita ya, melindungi kita ya, membutuhkan pajak itu sendiri ya. Jadi kalau misalnya pecah telur, segera laporkan di departemen perpajakan di daerah kalian masing-masing ya. Jangan lupa itu ya. Setelah pecah telur memiliki untungan agak lumayan, dilupakan, jangan sampai ya. Karena sekarang ini bebas ya, untuk laporan penjualan dan pembelian itu bebas di perpajakan itu ya. Jadi untuk mendapatkan lahan ya otomatis kita bagaimana caranya ya, kita gunakan ini ya, kita tetap gunakan ponsel ya, dengan cara bagaimana, beriklan ya, beriklan agar misalnya dibutuhkan lahan minimal 1 hektar di daerah ini ya, untuk harga bisa menyesuaikan ya. Setelah kalian mendapatkan lahan ya, setelah mendapat lahan bagaimana? Misalnya kalian ada beberapa data ya yang masuk, kalian sudah akuisi datanya. Setelah itu kalian pilih, ada beberapa orang yang yang jual lahannya. Ada yang 1000 meter, ada yang 500, ada yang 1 hektar. Mana yang kalian minati, yang tertarik dan yakin bahwa lahan daerah situ bisa tetap terjual dengan mudah. Nah, itu keyakinan juga akan mendukung kalian ya di bisnis ini ya. Setelah kalian yakin, nah akhirnya kalian bisa menghubungi ya. Begini caranya. Misalnya si Pak Bobi ya, Pak Bobi ini punya lahan 1 hektar ya. Karena dia sangat sibuk ya. Dia juga seorang pebisnis ya, saya sangat sibuk, tidak bisa ngelola ini ya, akhirnya dijual ya, murah, dijual hanya 100.000 per meter ya. Kalau 100.000 per meter, kalau kali 10.000, kita kira-kira
bisa mendapatkan uang 1 miliar kan? Ya, oke. Setelah kalian hubungi, ya, kalian kalau berbisnis properti jangan tawar. Sekali-sekali kalau hanya modal ponsel, ya, jangan tawar. Temui mereka, buat janji temu, ya. Ini Pak, setelah kalian main silaturahmi ke rumahnya, ya, masuk ke rumahnya, bicara panjang lebar. Setelah itu bicara goalnya tadi apa, ya, masalah jual beli, ya tanyakan aja. Pak, itu lahan yang di daerah Wangi itu dijual berapa Pak itu Pak? Misalnya, padahal kalian tahu, itu kan sudah tertera itu harganya. Oh iya 100 ya Pak, iya. Oke Pak, ini harga sudah saya sangat senang Pak. Harga ini 100 akan segera saya beli Pak. Bagaimana caranya? Pembeli saya nggak mau nggak mau misalnya orangnya bilang saya nggak mau dibayar 3 kali 4 kali, saya minta langsung tunai karena saya sibuk sekarang, saya ada di Jakarta misalnya gitu ya. Oke ya Pak, tapi ini bukan saya beli harga 100 Pak, ini tak beli harga 150.000 per meter. Loh, ini trik kalian ya, tawar langsung 50% dari harga mereka, 100 tawar 150 ya, tapi dengan cara sistem pembayarannya ditunda. Maksudnya gimana? Pembayaran tunda itu kalau laku baru dibayar. Nah itu ya Pak, ini tanah kan saya beli 1,5 M Pak ya, tapi ini pembayarannya nanti kalau setelah laku Pak misalnya. Sebenarnya orangnya mikir-mikir, loh ini padahal saya membutuhkan uang cepat. Iya Pak, ini kira-kira bisa dapat uang berapa hari misalnya, berapa bulan? Ya paling lama 1 bulan lah Pak, itu bisa cair misalnya gitu ya. Yang semangat ya, agar orangnya itu percaya. Kalau kalian Pak ini baling-baling ya 1 bulan, ya nggak tahu Pak, ya orangnya nggak mau ya. Semangat 1 bulan bisa cair Pak, segera. Insya Allah Pak, jangan insya Allah, yang betul. Iya Pak, ini sungguh Pak. Oke, akhirnya orangnya setuju karena kalian memiliki semangat tinggi untuk bekerja. Itu rahasianya. Tapi kalau kalian menawar barang loyo ya, misalnya, iya Pak ini saya mau Pak, harganya 100, tapi kapan dibayar misalnya? Ya mungkin 1 bulan lagi Pak dibayar. Yakin? Tapi ya nggak tahu ya Pak, ini masalahnya saya kan masih jual ini Pak. Lah kalau seperti itu ya nggak ada yang mau ya. Dan yang yakin, ya Pak ini 1 bulan pencairan Pak. Akhirnya kalian minta data, minta kopi dari si tanah properti tersebut. Akhirnya kalian bawa pulang. Akhirnya kalian pasarkan ya. Itulah tekniknya. Nah, teknik ini sudah saya lakukan bertahun-tahun dan pernah saya goal itu 16 hektar. Ya, ini pernah sekali. Nah, itu saya lakukan dengan cara pembayaran kalau sudah terjual ya. Oke, selamat mencoba. Sampai jumpa di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.